Oke, kita akan masuk ke teori attachment gitu ya, men. Teori attachment di mana di discovery of language itu terletak paling pertama di individuasi, yaitu hubungan erat orang tua dengan anak gitu ya. Jadi kita akan lebih bahas detail di sini karena attachment itu penting sekali. Jadi, sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana attachment orang tua dengan anak di rumah ketika si anak ini berada di tempat baru. Kayak gitu ya, ketika anak pertama kali ke kita gitu ya, ke terapis, kita sudah bisa melihat bahwa, oh attachment-nya itu bagaimana dengan parents, dari 4 hal ini, gitu. Jadi ada 4 hasil dari attachment orang tua dengan anak, gitu ya. Nih, ini yang pertama di kiri ada secure attachment atau attachment orang tua dengan anaknya yang baik, di mana orang tua selalu memberikan, vibes yang positif ke anak ya, selalu memberikan penjelasan gitu yang positif, gitu. Jadi, orang tua yang, memang memberikan educate ke anaknya ketika anak pertama kali ke sekolah gitu ya, dia memberikan rasa aman bahwa, "Tenang," gitu ya, "nanti kamu papa tinggal di sekolah, nanti ada guru yang akan menemani, ada teman baru, aman kok," gitu ya, "gurunya baik," kayak gitu ya, "nanti papa akan jemput setelah kelas selesai," kayak gitu ya. Ketika attachment di rumah gitu ya, demikian juga dilakukan, "Papa pergi dulu ya, nanti papa balik lagi," kayak gitu. Atau, dipenuhi kebutuhannya gitu ya, tahapan separation-nya pelan-pelan. Nah, dia biasanya, anak-anak yang dengan secure attachment ketika pertama kali sekolah, biasanya dia yang paling sehari aja yang dia nangis gitu ya ketika ketemu gurunya. Besoknya gitu ya, ketika papa memang benar-benar jemput, terus dibahasakan, "Nggak apa-apa kok, gurunya baik, nanti gurunya, kasih kamu, perhatian juga kok," gitu ya, "aman di sana." Jadi ada masukan positif dari papa, besoknya atau 2 hari kemudian dia juga sudah mulai attach ke gurunya. Artinya dia sudah merasa bahwa, "Oh iya betul, guru ini aman. Oh iya betul, aku selalu diantar, selalu dijemput sama papa." Jadi pembentukan attachment, itu akan mirroring bagaimana cara anak ini bersosialisasi nantinya ya, bersosialisasi bagaimana dia ketemu dengan orang-orang baru, kayak gitu. Yang ini adalah ambivalence attachment. Ambivalent attachment ini di mana kalau oke, kita contohkan dulu ya attachment di rumahnya. Jadi bisa, orang tua atau parents man atau sir gitu ya, lagi sibuk banget, aduh lagi frustrated banget sama kerjaan gitu ya. Ketika anak muncul gitu, kita emosi, lagi sibuk, anak muncul, kita yang, "Oh hai," gitu ya, menyambut anak dengan senyuman, terus balik lagi ke kerjaan kita, terus anak diabaikan lagi, anak datang lagi, senyum lagi, kemudian tapi ekspresi berubah sekali gitu ya. Anak itu sebenarnya paham gitu ya, pahamnya apa? Emosi mama kok cepet banget berubah. Apa sih yang bikin mama langsung ketawa gitu, terus langsung murung lagi, kayak gitu ya. Oke, jadi, Mbak bisa notice juga mungkin di rumah, pernah nggak sih saya seperti itu? Pernah nggak sih saya lagi asik, terus anak saya muncul, terus senyum, terus balik lagi ke screen gitu ya, itu akan memunculkan, emosi, ke anaknya ketika ketemu guru baru, dia akan nggak percaya. Artinya nggak percaya gimana? Ketika mama bilang, "Nggak apa-apa kok, di sekolah aja gurunya aman." Anak masih bingung, bener nggak sih sebenarnya omongan mama? Karena dia sulit membaca gitu ya. Dari cara dia bermain dengan mama, dia sulit membaca, kok mama tiba-tiba murung, kok mama tiba-tiba emosi, kok mama tiba-tiba bisa langsung happy. Jadi emosi yang unstable itu ya dari orang tua ke anak, itu akan berpengaruh ke, "Nggak deh, aku kayaknya nggak percaya deh kalau dulu ini aman." Sehingga anak-anak dengan ambivalent attachment ini akan kesulitan jauh dari orang tua, akan kesulitan menemukan, atau berbaur dengan orang-orang baru. Karena dia masih ragu karena dia kesulitan atau kebingungan membaca situasi dari apa yang sudah dibentuk dari rumah. Oke, dapat gambaran, eee, untuk ambivalent attachment gitu ya. Kemudian masuk di avoidant attachment, di mana ini attachment-nya kebalikan dari secure, di mana ini sudah merasa attachment-nya ini sudah buruk gitu ya, anak ditolak gitu, anak mama nggak merespon anak gitu ya, nggak pernah kasih efikasi, bahkan mama negative vibes gitu ya, ketika berinteraksi dengan anak, sehingga anak akan cenderung akan menghindar dari orang tua. Dari orang tua pun menghindar, apalagi dia ketemu orang baru. Oke, jadi ini avoidance attachment. Kemudian ada disorder attachment, gitu ya. Ini disorder attachment adalah contoh anak-anak yang memang attachment-nya itu gitu ya, "Oh, aku itu baru di-notice sama mama kalau aku itu, bikin ulah," atau ketika aku bedwetting, mama baru notice kalau, "Oh, kamu
ngumpul ya, ya udah mama bersihin. Oh ya, aku dapat perhatian ketika aku tuh bikin ulah. Kebayang nggak? Jadi kalau Mem bisa bayangkan, oh aku harus menolak makan dulu nih, baru mama tuh, "Ayo makan yuk," gitu. Tapi ketika aku berbuat sesuatu yang, oh aku bisa buka tutup ini, aku bisa fungsiin, aku bisa gambar, mama nggak ada. Artinya mama nggak pernah kayak kasih efikasi ke aku, nggak pernah kasih kebanggaan terhadap diri aku melakukan suatu hal. Tapi ketika aku melakukan ulah, oh mama baru notice. Sehingga mirroring ke akademiknya bagaimana biasanya anak-anak ini, kata kasarnya itu kayak caper gitu ya, bikin ulah karena dia lagi cari perhatian. Agar dia dapat perhatian gitu ya, dia bikin sesuatu yang memang, "Oh ya aku harus bikin ulah baru orang lihat aku," kayak gitu. Ke sana. Jadi kita menghindari 3 ini ya, menghindari 3 ini, tapi, ciptakanlah secure attachment pada anak, karena attachment ini berperan penting bagaimana nanti anak ini, bersosialisasi dengan teman gitu ya, akan mirroring kehidupan sehari-harinya juga, berperilakunya juga demikian. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, ini adalah bagaimana, permasalahan attachment gitu ya, dampaknya apa aja permasalahan attachment, kenapa saya bilang attachment sangat penting, Mem, kayak gitu ya. Ada banyak gitu ya case di mana attachment ini sangat mempengaruhi perilaku kita gitu ya, mempengaruhi behavior kita. Di sini ada mempengaruhi behavior gitu ya, bagaimana nanti anak itu menjadi impulsif ya, bekerja atau bertindak tanpa berpikir, bagaimana nanti anak ini, nanyain apapun gitu ya, yang bikin orang tuh kesel, "Apa sih ngomong terus?" dan lain-lain, kayak gitu. Ada juga kesulitan belajar karena apa? Kesulitan belajar gitu ya. Kesulitan belajar di mana dia biasanya kesulitan di matematika atau membaca gitu ya, kesulitan dengan benda-benda baru. Karena apa? Biasanya ketika aku ketemu sesuatu yang baru, ada mama yang selalu selesaiin. Ketika aku ketemu problem, ada yang mama yang selalu ngebantu. Tapi ketika dia sudah harus di akademik, dia harus mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, dia akan kesulitan di sana karena nggak ada lagi nih yang bantu. Oke? Kemudian di permasalahan di relationship kayak gitu. Jadi bagaimana relationship di keluarga itu akan mirroring ke bagaimana relationship anak dengan sekitarnya yang di luar, kayak gitu. Kalau dianya mendapatkan attachment yang kasar gitu ya, di rumah nada tinggi, itu yang akan dilakukan dengan teman-temannya, kayak gitu, cenderung ke sana. Oke, yang ini obsession gitu ya, obsession, di mana obsession ini kalau jangka panjang atau yang memang sudah parah sekali, itu bisa berujung ke kekerasan gitu ya, kekerasan, kematian gitu, di mana, oh attachment-nya gini, misal contohnya attachment-nya adalah pokoknya kamu harus juara satu terus ya, kamu harus, semuanya 100, A plus, dan lain-lain pokoknya, kalau enggak nanti mama marah. Oh dia menciptakan obsession ketika dia masuk ke sekolah, pokoknya aku harus aku harus juara satu, aku harus menang, aku harus ini. Ketika dia nggak menang gitu ya, itu bisa ke depresi nantinya, kayak gitu ya. Nanti mama marah sehingga, case paling buruknya ya itu tadi, bisa ke kematian juga nanti di jangka panjang. Kayak gitu. Oke lanjut ini, tadi kita sudah belajar di penemuan bahasa. Oke, ini adalah bagaimana sih anak itu belajar, kayak gitu. Skema belajarnya anak. Yang pertama adalah, tahapan pertama ini di mana anak itu, biasanya ketemu benda baru, dia akan memanipulasi. Ini tahapannya mirip dengan manipulasi sederhana, di mana dia ketemu benda, oke pukul-pukul, ketemu benda, buang, kayak gitu ya. Masih ke sana. Ketika ketemu pukul-pukul, ketemu pulpen, oh ketika pukul di meja, oh suaranya demikian. Pukul di dinding, suaranya beda. Kalau nggak dipukul, nggak ada suaranya, kayak gitu. Itu cara dia belajar, Mem, kayak gitu. Kalau kita cut gitu ya, "Apa sih berantakan? Jangan ah, nanti berantakan. Stop stop stop, nggak boleh mainin." Nah, itu kita sedang menghambat cara dia belajar. Oke, cara dia observasi dihambat. Oke, berarti dia nggak bisa lagi mengobservasi loh, oh suara beda gitu ya, oh gerakannya atau beratnya beda. Kalau mama larang. Jadi itulah kenapa kita benar-benar melihat gitu ya, melihat, prosesnya. Kita selalu bilang gini ke parents, jadilah orang tua gitu ya, bukan jadi guru. Karena guru itu akan sibuk ngajarin, tapi parents akan sibuk untuk menikmati
kemajuan menikmati keajaiban yang memang Tuhan berikan ke anak. Bagaimana kita melihat dia pertama kali bisa buka gitu ya, pertama kali bisa, mengobservasi. Nah, itu suatu keajaiban yang memang kita sebagai parents cukup menikmati dan mengarahkan, tanpa meng-cut dan menyuruh dia untuk, "Coba sebutin, coba," karena belajar dari apa yang belajar, dari yang diajari itu nggak menyenangkan gitu ya. Belajar dari cara kita observasi itu akan lebih masuk ke otak. Contohnya adalah kayak banyak banget anak-anak yang nggak suka matematika gitu ya, kita dipaksa untuk belajar matematika, sebenarnya itu kan, agak nggak masuk otak gitu ya, artinya itu tidak akan lebih optimal ketika dia memang harus benar-benar, matematikanya dari observasi, kayak gitu. Nanti kita lanjut dulu, kita bahas, setelah scheme of learning ini ya. Kemudian tahapan kedua itu anak tuh masuk di asimilasi gitu ya. Ini sama ketika dia misal ketemu barang, buang, ketemu barang, jatuhin gitu ya. Oh kalau dijatuhinnya pendek, suaranya nggak terlalu kencang ya, tapi kalau aku lempar terus jatuh, suaranya kencang sekali kayak gitu. Itu juga cara dia belajar. Kemudian akomodasi gitu ya, di mana dia, menemukan benda baru gitu ya, kalau di gambar ini telur, ini benda baru, biasanya aku ketemu benda baru buang. Sekarang aku ketemu benda baru, telur nih, telur, dia belum tahu itu telur, dia lakukan hal yang sama, plek, loh pecah, kayak gitu. Oh ternyata kalau benda seperti ini aku nggak boleh langsung taruh atau nggak boleh langsung buang, karena ini akan pecah, kayak gitu. Itu cara belajar, oke? Cara belajar dari anak. Sekali lagi, sama halnya ketika, ini juga akan mematangkan, pola pikirnya bahwa next-nya, oh ketika aku ketemu telur berarti aku harus hati-hati. Kayak gitu, karena pengalamannya ketika aku langsung taruh, ketika aku langsung lepasin, kok genggamannya ini pecah, kayak gitu ya, aku nggak bisa makannya lagi. Itu adalah proses anak belajar. Nah, ini juga dia akan lebih masuk Mem, kalau belajar melalui observasi gitu ya, bukan dipaksa atau diajarin, kayak benar-benar, diharuskan gitu ya. Plek 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 plek, demikian, kamu harus belajar, hafalinnya, dan lain-lain, enggak. Mmm, dia akan lebih optimal gitu apabila dia melakukan eksplorasi secara mandiri, gitu ya. Tadi kita lihat ketika dia merangkak eksplorasi pertama kali ketemu bunga, "Oh ini bunga ya, harum ya. Oh bunga yang ini nggak harum ya," kayak gitu. Ketemu hal-hal, "Oh siput ini kok ngeluarin lendir?" Di-zoom deh, gitu ya, di kaca pembesar, "Apa sih yang keluar dari tubuhnya?" Kayak gitu. Kemudian ini yang tadi saya bilang, belajar matematika dengan akademik saja gitu ya, beda halnya ketika kita belajar matematika secara real. Artinya, oh ternyata 7 misal 3 buah apel itu setara dengan 1 genggam batu ini atau roti. Sama halnya gini, ketika anak belajar dari sini ya Mem, pasti kita belajar dari pengalaman. Ketika kita mau beli buah gitu ya di toko buah, mau beli apel deh sekilo, kita sudah dapat bayangan, oh kalau 5 apel itu setara 1 kilo. Jadi kita langsung ambil 5 apel, "Oke, Mas, sekilo," gitu. Karena kita sudah ada pengalaman bahwa, dulu aku beli apel, itu 5 buah setara dengan 1 kilo. Kayak gitu, sama ini di tahapan yang 3 ini, oh iya kalau, beli 3 apel itu setaranya kayak yang di kiri ini, kayak gitu ya. Itu juga meningkatkan pola pikir, kecerdasan, problem solving gitu ya, konseptual pada anak, oke. Konseptual pada anak, kemudian, nah ini pentingnya, bagaimana, cara kita memberikan edukasi kepada anak tanpa nge-push. Artinya kita menikmati cara dia observasi apa yang dia temui baru-baru ini gitu ya, apa yang dia temui, benda-benda apa yang baru dia temui, bagaimana cara dia menganalisa. Kebayang ya? Jadi kalau kita memang mengikuti, belajar memberikan anak itu observasi, maka pola pikir, itu cara dia berpikir, menganalisa sesuatu itu akan lebih optimal. Kayak gitu dan oke, mhm. Nah, oke saya sebentar. Nah, kita masuk ke ini namanya psikoseksual gitu ya, perkembangan psikoseksual di mana di sini ada 5 tahapan. Ini sangat penting di tumbuh kembang anak dan nggak boleh kita larang. Artinya nggak boleh kita hambat karena akan nanti terjadi dampak, bisa dampak, jangka pendek maupun jangka panjang sebenarnya.
yang kita khawatirkan adalah jangka panjangnya juga. Nah, oke, ini ada oral stage ya, di mana ini fase oral. Kepuasan anak 1 tahun ke bawah itu masih di oral. Artinya ketika baru lahir langsung dikasih puting ibu, gitu ya. Oh iya, puas tubuh aku ketika aku menemukan puting. Oke. Di 1 tahun ke bawah pula, itu anak-anak berarti masih mencari kepuasan di mulut, di mana dia ketemu benda masukin, isep jempol gitu ya, ketemu mainan masukin masukin masukin. Kepuasannya masih di fase oral. Oke? Saya bilang lagi, kepuasan itu masih di fase oral. Nah, kenapa kita selalu nanya, "Mem, reaksi Mem ketika dia masukin sesuatu ke mulut bagaimana? Apakah di-stop? Jangan ah, jorok. Nggak boleh, ih kotor," kayak gitu ya. Sedangkan itu fase dia lagi mencari kepuasan di tubuh. Oke, dari oral. Kalau ini dihambat atau ini dihentikan gitu ya, maka, nanti yang kita takutkan terjadi fiksasi. Fiksasi ini apa? Artinya fiksasi ini kekurangan di mana fasenya dia itu belum puas, tapi sudah dihentikan. Oke? Jadi ketika anak-anak dengan, kepuasan yang dihentikan atau fasenya ini belum selesai, tapi parent sudah stop gitu atau larang, nanti terjadi fiksasi oral. Fiksasi oral itu bagaimana? Banyak sekali case anak-anak yang di oral stage gitu ya, fase anak-anak di oral stage di mana, eee, ketika dia besar fiksasi oralnya, suka permen gitu ya, masukin permen, ke mulut, masukin permen terus-terusan gitu ya, pengen ngemut sesuatu terus-terusan atau nggak bisa berhenti ngomong kayak gitu. Itu salah satu bentuk dari fiksasi oral, di mana itu yang, kita tidak mau anak itu terjadi. Kenapa fiksasi oral yang paling dihindari adalah, kasus paling nggak diinginkan itu bisa aja dia mengerokok gitu ya, atau kebutuhan dari oralnya tadi bisa ke seksualnya, atau dia pakai narkoba, kayak gitu ya, obat-obatan, jadi ke sana nantinya. Oke, maka dari itu ketika anak 1 tahun ke bawah dia masukin mulut gitu, masukin sesuatu ke mulut memang fase dia, jadi tidak boleh dilarang. Kemudian ini ada anal stage gitu ya, 1 sampai 3 tahun di mana kepuasan dia sudah di anal. Artinya dia lagi mencari kepuasan dari ketika dia pee atau ketika dia poop. Jadi lagi di fase toilet. Jadi dia melihat bahwa, "Oh, kalau aku makan banyak ternyata aku bisa keluarin lewat bawah. Oh, ketika aku pipis bisa ditahan, bisa dilepasin." Itu, dia lagi mencari kepuasan di anal. Oke, bagaimana dengan step selanjutnya ini paling stage di usia 3 sampai 6 tahun. Ini kalau Mem pernah lihat, "Kok anak saya 3 tahun udah sentuh-sentuh kelaminnya ya? Kok anak saya udah sentuh-sentuh ya? Mem bagaimana?" Gitu ya. Saya larang kayak gitu ya, saya hentikan karena itu nggak baik. Betul, sebenarnya itu bukan hal yang umum gitu ya, tapi itu adalah fase psikoseksual, maaf, di fase falik, di mana anak menyadari bahwa, "Ini apa nih? Sesuatu di tubuh aku tuh apa?" Dia lagi mengeksplor tubuh, mengeksplor seluruh bagian tubuh. Jadi, hal yang wajar apabila anak itu sedang, penasaran gitu ya, "Oh, aku pegang deh," kayak gitu ya, "Rasanya apa kalau dipegang?" Dan lain-lain. Di fase ini sebenarnya baiknya adalah mem atau sir, parent sudah mulai mengenalkan bahwa itu adalah bagian tubuh anak yang nggak boleh disentuh sembarang orang, kayak gitu. Sudah mengenalkan ke sana. Ini bagian intim gitu ya, orang lain nggak boleh sentuh, selain kamu gitu ya, mama dan papa pun harus izin untuk menyentuh area tersebut. Oke, kalau fase ini dilarang gitu ya, nanti dia akan mencari-cari di dewasa gitu ya, bagaimana nanti mereka, ketemu lawan jenis gitu ya, suka, bahasa kasarnya adalah dia akan mencari-cari fase ini yang kurang gitu. Jadi bisa aja dia sudah mulai, ke pegang-pegang punya lawan jenis kayak gitu. Itu kan kita sangat hindarkan ya. Kemudian paling stage di usia 6 tahun ke atas gitu ya, sampai dia pubertas, itu sebenarnya anak sudah melewati 3 tahap ini, jadi dia lagi mengembangkan fase di mana, pembentukan individu gitu ya, aku tuh mau kayak apa gitu ya, hobi aku tuh ngapain, kayak gitu. Jadi lebih kayak ke prestasi sebenarnya di sini. Dia lagi ngejar, "Mama aku mau les piano, mama aku mau les basket, aku mau karate deh." Jadi sudah lagi ke sana fasenya. Sampai akhirnya masuk ke genital stage, di mana ini fasenya dari pubertas sampai meninggal gitu ya, di mana ini pematangan dari ketertarikan seksual gitu ya, yang tadi dia sudah ke interaksi ke prestasi kayak gitu ya, ke diri sendiri,
sampai dia harus menemukan pasangan hidup, kayak gitu. Jadi itu ada fase psikoseksual yang memang kita nggak boleh larang. Boleh mengalihkan boleh, kayak gitu ya. Ketika misal dia lagi sentuh-sentuh, kita alihkan boleh. Tapi yang meng-cut secara langsung itu tidak baik. Artinya kita bisa mengalihkan dengan, mungkin kita bisa ambilkan mainan yang favorit dia. "Yuk Dek, main ini yuk." Jadi dia secara tidak langsung akan teralihkan. Soalnya biasanya anak-anak yang di paling stage, dia lagi bingung nih, mainannya bosen dan lain-lain, ya udah akhirnya dia, ada waktu untuk eksplorasi tubuh, gitu. Oke, ini juga berhubungan juga di, perkembangan psikoseksual, ini psikososial gitu ya, di mana dimulai dari infansi, trust versus mistrust, ini tahapan attachment yang tadi kita sudah bahas, di mana dia percayakah sama orang tua atau dia sudah menghindari orang tua, nggak percaya soalnya mama kayaknya nggak sesuai nih ngomongnya, kayak gitu. Jadi ada trust dan mistrust, kemudian masuk ke fase early childhood, di mana dia sudah menemukan diri dia gitu ya, yang tadi ke fase analnya, "Oh tubuh aku seperti ini," udah malu kalau kemaluannya dilihat sama orang, kayak gitu. Itu early childhood, kemudian masuk ke preschool, sudah mulai inisiatif gitu ya, sudah mulai explore, oke. Masuk ke school age gitu ya, dia sudah menemukan bagaimana cara berpikir, dia sudah yang tadi, dia mengeksplor, mau cari prestasi, kayak gitu ya. Dia sudah mulai menemukan hobi di sini, kemudian masuk ke adolescence, dia harus menemukan identitas dia. Dia itu mau jadi apa sih sebenarnya gitu ya, role model dia itu bagaimana, gitu. Di sini antara dia akan menemukan identitas atau dia masih kebingungan nih, role modelnya bagaimana, kayak gitu. Kemudian di young adulthood gini ya, dia, dia akan mulai menemukan pasangannya gitu ya, apakah dia akan mau berbaur dengan lawan jenis atau dia akan mengisolasi diri sendiri gitu ya, nggak maulah kayak gitu. Di sana kemudian middle adulthood gitu ya, dia sudah menemukan di fase kayak berumah tangga gitu ya, bagaimana dia akan membentuk apakah harmonis atau enggaknya di sini. Kemudian maturation di mana, ini apakah egonya sudah keintegrasi gitu ya, di mana dia sudah merasa bahwa, eee, kayaknya circle pertemanannya yang sempit ajalah kayak gitu, sudah mulai ke sana kayak gitu. Oke, di maturity itu fase kita dewasa ke tua gitu. Jadi kita sudah mulai berpikir bahwa, oh enakan sendiri atau enakan circle-nya dekat gitu. Lebih ke sana, pematangan untuk psikososialnya, kemudian ini ada chart gitu ya, 2 chart ini di mana, ini tuh ada gambaran bahwa sebenarnya untuk anak-anak gitu ya, yang misalnya untuk anak-anak yang, terkena atau diagnose disabilities itu lebih banyak cewek atau cowok sih? Lebih banyak, boys atau girl gitu ya? Kalau dari chart itu tuh sebenarnya lebih banyak ke cowok gitu ya, cowok yang akan lebih banyak terjadi keterlambatan di bahasa, keterlambatan di tumbuh kembang daripada cewek. Ini data yang didapatkan dari penelitian, begitu juga data yang memang kita lihat di lapangan, gitu ya, di klinik gitu ya, ketika kita jadi tim terapis, memang, anak-anak yang datang itu lebih dominan laki-laki gitu ya, dibandingkan perempuan. Oke. Nah, ini video, ini saja untuk PowerPoint-nya. Kita akan lihat video gitu ya, bagaimana anak itu membentuk joint attention, anak itu membentuk eye contact, bagaimana anak mengeksplor, sampai bagaimana sih ketika, yang tadi saya bilang, emosinya orang tua dengan anak itu erat sekali. Oke, kita lanjut ke video.